Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen yang positif biar membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang edukatif, historis, dan juga legendaris. Karena tanpa sejarah kita bukan siapa-siapa. Dunia ini memang diisi oleh sisi-sisi gelap dan juga sisi terang. Gak ada hanya manusia yang mengisi dunia, tetapi ada sisi orang lain yang bakal menghiasi dunia ini. Dan tak terkecuali juga alam gaib yang mendominasi berbagai peristiwa yang ada di dunia ini. By the way, mengenai kisah horor yang bakal aku ceritain satu ini adalah kisah nyata yang terjadi dan sempat viral di tahun 2019 nih. Jadi sebelum aku ceritain cerita ini, kalian semua yang bakal menonton video ini aku harapkan bisa menerima dan juga bisa membaca dan juga untuk menghibur kalian semua agar kita juga bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita yang bakal aku ceritain, karena kita tahu bahwa di dunia ini tidak hanya ada manusia doang, tetapi banyak juga hal-hal gaib yang dalam tanda kutip itu terjadi di sekitar kita, dan percaya ataupun tidak mereka ada di sekitar kita. So, jika kalian penasaran silahkan simak dan juga jangan skip video ini, tonton sampai habis ya, sampai aku selesai cerita kisah yang satu ini. Kisah ini adalah kisah nyata yang sempat viral di tahun 2019, di mana orang yang mengalami ini bernama Bang Hebi Agus Kurnia. Jadi kan Bang Hebi ini biasa dipanggil dengan nama Hebi ini mengalami cerita ini pada tanggal 20 Juni tahun 2019, tepatnya pada hari Kamis alias malam Jumat. Oke, sebenarnya aku merinding untuk ngeceritain ini semua, tapi aku mencoba untuk cerita-cerita biar kalian itu bisa nonton dan betah di channel aku. Jadi aku ingatkan sekali lagi, jika kalian belum subscribe, belum komen, dan juga belum like, ya udah kalian segera like dan juga komen biar aku terus mengembangkan channel ini menjadi channel yang sedikit misterius dan juga mistis, serta menyebarkan hal-hal positif agar bisa diterima oleh siapapun. Oke, aku terlalu banyak promosiin channel aku, nggak apa-apa ya, biar aku nambah banyak subscriber dan juga bisa melanjutkan channel aku dengan karya-karya yang lebih baik ke depan. Oh ya, by the way, aku ingatkan kepada kalian juga bahwa cerita ini cerita horor. Jadi kalau misalnya ada anak-anak kalian ataupun adik-adik kalian semua, jangan kalian suruh mereka nonton dengan sendiri, tapi bimbinglah dengan keberadaan kalian di samping. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi pada tanggal 20 Juni tahun 2019 nih, Bang Hebi yang biasa dipanggil Hebi ini pergi ke Bandung, dan biasanya itu dia menyetir dengan mobil sendiri, akan tetapi karena memang lagi banyak masalahnya dia memutuskan untuk ke Bandung memakai jasa bus. Nah, anehnya di sini adalah setelah menunggu beberapa waktu yang lumayan lama, untuk menunggu hampir 30 menit lebih nih tapi tidak ada satupun bus yang berversi eksklusif lewat di depannya dia. Setelah mengalami penantian yang panjang nih ya kayak lagu siapa aja, akhirnya Bang Hebi ini mendapatkan sebuah bus yang kelas ekonomi. Ya udah, daripada nggak dapet nih kan ambil aja yang ekonomi, yang penting kan sampai juga ke Bandung. Nah, cerita pun dimulai setelah Bang Hebi ini naik ke bus. Mulanya ini memang nggak ada kejadian aneh ataupun sesuatu yang misterius terjadi di dalam bus. Ya normal-normal aja kayak bus biasa yang membawa seluruh penumpang untuk menuju kota tujuan, yaitu Bandung. Bang Hebi ini langsung duduk di tempat kursi kosong yang juga ditempati oleh seorang bapak-bapak di sampingnya, dan akhirnya mengambil sebuah headset dan earphone dipakai di telinga. Jadi dia memutuskan untuk tidur. Dia sengaja nggak merhatiin orang-orang yang di sekitar dia karena memang lagi banyak masalah nih karena kalau orang lagi banyak masalah ogah-ogah untuk merhatiin orang lain yang bakal merhatiin kita. Nah, kejadian aneh yang pertama terjadi di bus ini adalah busnya itu setelah mengambil penumpang bernama Bang Hebi ini tidak pernah lagi mencari penumpang yang lain, dan si Bang Hebi pun mikir kalau mungkin busnya udah penuh dan juga mungkin tujuannya ke Bandung semua, jadi turunnya di terminal dengan satu tujuan nanti. Hasil nih sampai di kilometer 30, di mana kilometer 30 ini seharusnya bus yang menuju ke Bandung itu muter dulu ke Purwakarta. Nah, yang kejadian aneh kedua adalah biasanya dari titik penjemputan yang dilakukan oleh bus tadi terhadap Bang Hebi nih memakan waktu yang kurang lebih 1,5 jam, akan tetapi yang dialami malam Jumat itu sama Bang Hebi nih bus ekonomis yang membawa dia memakan waktu yang cukup lama untuk sampai di Purwakarta. Sekitar kalau berangkatnya dari jam 5 sore sampainya jam 7 maghrib seharusnya ya, 7 maghrib, akan tetapi ini sampainya jam 8 malam. Si Bang Hebi juga mikir mungkin karena banyak macet di jalan dan dia nggak sadar langsung tidur, jadi ya biasa-biasa aja kalau sampainya agak lama-lama dikit, nggak apa-apa lah kan. Nah, si bus ini pun langsung mutar dari arah Purwakarta ini langsung balik lagi menuju ke arah Cikampek. Nah, sampai di Cikampek lewat dikit nih bus yang udah mutar ke Purwakarta dengan durasi yang jam 8 malam sampai nih langsung menuju arah keluar dari Cikampek, dan sampailah di titik dimana ada pabrik-pabrik banyak. Jadi di sini busnya berhenti dan menaiki beberapa penumpang yang berasal dari area-area pabrik yang tadi. Kejadian aneh yang kedua adalah orang-orang yang naik ke bus ini tidak memakai pakaian yang berciri khas orang-orang pekerja pabrik, melainkan orang-orang kayak orang-orang kampung. Jadi kayak orang-orang yang zaman dulu tuh pakai pakaian jadul, terus batik,
pakai sarung, pakai bawa ayam dan sebagainya kayak orang-orang kampung biasa, dan ini menjadi hal yang irasional ya enggak. Yang pertama adalah kenapa area pabrik tapi yang naik malah orang-orang kampung sekitaran daerah sana itu nggak ada yang namanya pemukiman, dari mana datangnya orang-orang ini. Jadi si hatinya Bang Happy ini mulai agak khawatir dan juga mulai agak sedikit what happened with me ya, apa yang akan terjadi sama aku. Dan lagi-lagi dia mencoba untuk menghibur diri bahwa ini biasa-biasa saja, mungkin orang-orang sekitaran situ yang mencari bus ke arah situ. Nah anehnya lagi adalah orang-orang yang naik ke dalam bus itu bermuka datar, ekspresinya nggak ada senyum, nggak ada marah, nggak ada ketawa ketiwi sama sekali, kayak datar, pandangan kosong, kayak apa ya, kayak patung berjalan gitu. Nah setelah orang-orang itu naik nih kejadian aneh yang ketiga pun langsung terjadi. Entah yang ketiga ya ketiga, tiba-tiba nih lampu yang ada di dalam bus itu mati nyala. Jadi kayak film-film horor yang ada di film gitu. Aku takut jadinya ceritainnya, lanjut enggak ya. Jadi lagi-lagi si Bang Happy ini memang hatinya husnuzon kali kan, karena lagi banyak masalah ya, banyak istighfar juga dalam hati, kemudian berzikir juga. Ya dia iyain aja. Mungkin si sopir ini merasa bahwa penumpangnya takut akan ada pencopetan yang ada di dalam bus, jadi dimatiin dinyalain lampu yang ada dalam bus biar si pencopetnya itu mengira bahwa si sopirnya tahu kalau ada pencopet di dalam bus. Ya mungkin aja seperti itu. Jalan lagi nih si bus sampai di kilometer 90, dimana ini ada kejadian aneh yang terjadi, malah muncul bau-bau amis, bau-bau anjir yang kayak bau-bau apa ya, kayak bau darah, bau sesuatu yang sangat menyengat sekali ke hidungnya Bang Happy tadi. Akhirnya dia merasa terganggu dengan bau-bau yang bermunculan secara tiba-tiba. Mulanya dia sempat mikir bahwa bau-bau yang muncul itu ya dari area perjalanan mungkin yang deket laut atau sekitaran daerah situ. Tapi lama-kelamaan nih banyak sekali bau-bau yang terus bermunculan, dan bau itu tidak bisa diceritakan secara spesifik sama dia. Yang jelas itu baunya mengganggu banget penciumannya Bang Happy. Akhirnya nih karena dia merasa terlalu risih dan juga merasa dari tadi kok orang-orang ini yang mengisi bus ini nggak ada yang ngomong satupun, kayak mukanya mulai datar, terus pandangannya kosong ke satu arah yang sama, nggak ada bersandar di kursi bus yang mereka tumpangi, kayak patung-patung yang dijajarkan gitu. Akhirnya dia mulai ngomong nih sama temennya ataupun bapak-bapak yang ada di samping dia. Pak, sudah sampai kilometer berapa katanya. Tapi anehnya nggak ada jawaban yang spesifik dari si bapak itu. Bahkan bapak itu cuma diam bengong doang dan menatap satu titik ke arah depan dengan pandangan yang kosong dan posisi duduknya tegak. Perasaan halusinasi yang seorang Happy pertamanya nggak pernah percaya sama yang namanya kejadian horornya, mulai itu berbicara dalam hati, ini udah nggak bener nih, ini bus jangan-jangan udah nggak bener. Jadi mulai berhalusinasi ya, you know. Emang nih si Bang Happy ini pertamanya memang nggak pernah percaya yang namanya orang-orang indigo, nggak pernah percaya yang namanya roh-roh apapun, nggak pernah percaya dengan hal-hal mistis. Akan tetapi saat kejadian di mana pertanyaan dilemparkan kepada si bapak tadi, tapi bapaknya tuh cuma diemin dan kacangin si Bang Happy tadi. Akhirnya dia tuh mencoba untuk menyadarkan diri, dia tepok-tepok di pipi dia dan juga di cubitnya. Kok masih sakit ya? Berarti ini nggak mimpi dan ini nggak halu, ini benar-benar terjadi sama dia. Akhirnya aku mulai merinding. Akhirnya si Bang Happy itu memutuskan untuk ngechat sama istrinya yang ada di Bandung. Akhirnya si istrinya itu memberitahu dia bahwa untuk beristighfar dan juga berzikir. Ucaplah di dalam hati kan banyak-banyak. Perasaan aneh mulai bermunculan sama dia. Orang-orang yang ada di belakang dia yang mulanya itu memang normal-normal aja, tapi nggak pernah bersuara dan juga nggak pernah berisik tuh. Akhirnya dia tuh mengambil foto selfie dengan orang-orang yang ada di belakangnya itu. Padahal di belakangnya itu full penuh. Dan yang perlu informasi juga bahwa saat kejadian aneh yang mulai dialami oleh Bang Happy nih dia juga langsung memberitahukan ke Instastory-nya dia bahwa dia ada yang merasakan hal aneh yang ada di bus itu. Ini dilakukan agar suatu saat ketika ada kejadian aneh yang terjadi sama dia ataupun merasa terganggu ataupun terancam, maka ada bukti jejak digital yang bakal terekam untuk melacak posisi dia ada di mana. Akhirnya balik lagi ke bus tadi. Setelah sekian lama berperjalanan nih sampai 5 jaman di bawah muter-muter tuh nggak tahu lagi titiknya kemana. Si Bang Happy ini tadi cuma ngucap dalam hati dan berzikir semoga dia nggak kenapa-kenapa dengan apa yang terjadi dan dialaminya pada saat itu. Setelah muter-muter sekian lama tuh sampailah di terminal di mana bus itu bakal berhenti. Dan anehnya adalah ketika si Bang Happy ini minta turun sama si kondektornya itu, kernetnya itu langsung menurunkan Bang Happy di depan terminal yang tujuannya sudah sampai. Dan akhirnya si Bang Happy ini langsung menawarkan untuk membayar ongkos bus tadi. Anehnya adalah ketika Bang Happy ini turun, tapi tidak ada satupun yang bakal ikut turun sama Bang Happy. Ya mungkin positifnya adalah orang itu bakal turun di dalam terminal kali ya nggak apa-apa. Tapi anehnya lagi adalah si kerneknya itu nggak mau menerima ongkos. Ya nggak apa-apa lah katanya, suruh ambil aja buat masnya. Dan bus itu langsung melaju dengan kencang, nggak tahu arah kemana.
Si Bang Emi merasa kaget ya kan, merinding dan juga ketakutan nih, udah kayak pucat pasi dia. Tapi anehnya adalah keadaan isi dompet yang semulanya dia bawa uang dan juga KTP serta identitas lainnya tuh nggak ada yang hilang. Hanya aja ada beberapa tanda dan juga gejala-gejala kayak gatal gitu sama dia yang terjadi di beberapa bagian badan dia. Ada satu hal yang aneh banget terjadi dan pernah dia lihat di dalam bus itu adalah ada satu botol produk air mineral bekas yang jejaknya itu udah kotor. Ketika udah sampai rumah nih, diceknya di internet bahwa botol air mineral yang dia lihat di dalam bus itu ternyata adalah produk yang sudah berlalu di 2004 lalu. Gimana nggak serem? Bus yang dia tumpangi adalah bus setan, bus hantu yang mungkin aja udah di tahun 2004 lalu. Oke, itulah kisah yang dialami oleh satu orang yang berpenumpang menuju ke Bandung, dan ini merupakan kisah nyata yang di-share melalui tulisan-tulisan dan juga pernah sempat viral di tahun 2019. Buat kalian semua, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa alam gaib itu memang ada di sekitaran kita, dan orang-orang yang berdampingan dengan kita adalah orang-orang yang tidak kasat mata dan selalu percaya bahwa kejadian-kejadian misterius itu memang ada. Aku ingatkan kepada kalian, semoga kalian itu terketuk hatinya tidak hanya mendengarkan cerita ini, akan tetapi juga membantu saya untuk like dan juga subscribe serta komen untuk channel ini berkembang menjadi channel yang edukatif, historis dan juga legendaris, karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Tanpa sejarah kita bukan siapa-siapa.